Insya Allah dengan presiden yang baru, Riau mendapatkan keadilan insya Allah. Kita akan mendapat. Kita tidak minta uang orang saudara kita dari Kalimantan. Kita tidak minta emas Papua. Kita hanya minta bagian kita sedikit pun jadilah. Betul? Kalau dikasih banyak mau? Anggaran rencana belanja negara Republik Indonesia. Berapa ya? 3.621 triliun. Dan sepertiganya itu 1.112 triliun dari Provinsi Riau. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami, pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu, kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap Balam. Balam hinggap di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Dari Pekanbaru ke Batang Cinaku, singgah sekejap di Peranap. Itu bukan pantun, perjalanan kan. Dari Pekanbaru ke Peranap itu 6 jam naik mobil 221 kilometer. Dari Peranap ke Batang Cinaku ini 2 jam tidak menengok aspal. Rasanya di dalam mobil itu macam dalam blender. Saya terus terang berpikir ini nanti sampai di Batang Cinaku masih ada tak bahan ceramah saya di kepala. Takut saya udah bercampur semuanya isinya sudah di dalam. Lama saya berpikir, apalah agaknya doa orang Batang Cinaku ini. Sehingga malam ini Gubernur Riau datang. Bapak Bupati, Wakil Bupati datang. Bapak Kapolres datang, Bapak Dandim datang. Dan yang paling hebatnya TV One datang ke Batang Cinaku. Nanti tonton ulang di channel TV One. Subscribe, like, share, and comment. Apalah agaknya doa orang Batang Cinaku. Sehingga semua pada tumpah ruah datang malam ini. Rupa-rupanya jawabannya disebutkan Pak Gubernur tadi dan Pak Bupati Inbu. Apa kata mereka? Orang Batang Cinaku tidak minta didatangkan penyanyi dangdut rok pendek.
Orang Batang Cinaku tidak minta macam-macam. Tidak minta baju, tidak minta jilbab, tidak minta sembako. Mereka hanya minta datangkan Ustadz Abdul Somad kemarin. Akhirnya ditunaikan malam ini. Tapi tadi waktu kami singgah ke rumah Pak Anggota Dewan, ada ibu-ibu yang ngintip. Iki uangnya apa ora? Saya langsung jawab, iki sing fotokopine. Engko sing asli tekok tekan kene. Dianggapnya saya tak asli. La ilaha illallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa ta illa billah. Iladil azim. Nanti kalau ditanya, apa acaranya tadi? Riau berzikir. Ada Ustaz Somad berzikir? Enggak ada. Berpantun aja dia. Itulah zikir kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saya diminta untuk mundur sedikit. Kalau Tuhan mencari ubur-ubur, mencari ubur-ubur di dekat ketam. Kenapa saya disuruh mundur? Supaya muka jangan hitam. Nah, kalau ke depan tak nampak cahaya. Apa? Suruh maju lagi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke 68 tahun. Tidak dilaksanakan di pusat kota Pekanbaru. Tidak di stadion. Tidak di depan Masjid An-Nur. Tapi tempat yang dipilih adalah Batang Cinaku. Bangga tidak jadi orang Batang Cinaku? Saya pun heran kenapa ini yang dipilih. Dan saya sampai sekarang belum tahu alasannya. Dan saya memang tidak bertanya ke Pak Gubernur dan Pak Bupati. Tapi insya Allah ini adalah doa orang Batang Cinaku yang ikhlas-ikhlas semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di Indonesia ini ada 38 provinsi. Dengan 4 provinsi yang baru. Berapa provinsi Indonesia? 38 provinsi. Riau, provinsi yang tua. Umurnya 68 tahun. Apa sumbangan Riau untuk Indonesia? Ada sumbangan Riau untuk Indonesia? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Apa sumbangan Riau untuk Indonesia? Seandainya Pak Nasution dan tim kita berjumpa dengan Ustadz Al-Nob, kira-kira yang dipakai bahasa apa? Datang Pak Nasution menanya apa kabar? Bahasa beliau adalah biado. Biado artinya apa kabar? Ustadz Al-Nob akan menjawab, babi nado-nado kambiang. Apa yang mendamaikan antara mereka berdua? Yang mendamaikannya adalah bahasa Indonesia. Lalu bahasa Indonesia ini datangnya dari mana? Dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu yang tua salah satunya adalah datang dari Riau. Presiden kita Insinyur Soekarno orang apa? Orang Jawa. Lalu kemudian kalau orang Jawa jumpa apa kata dia? Pripun kapare panjenenganipun? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa di sini. Jumpa orang Jawa dengan orang Papua. Orang Papua bahasa Papua. Orang Jawa bahasa Jawa. Bisa bertemu? Tidak. Mereka bertemu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Salah satu sumber bahasa Melayu adalah bahasa Melayu Riau. Bangga jadi orang Riau. Saya bukan orang Riau, Pak Ustadz. Saya orang Bugis. Manggis bukan sembarang manggis. Manggis disiram supaya tak layu. Bugis bukan sembarang Bugis. Bugis sudah jadi Melayu. Betul. Aku iki wong Jawa, Pak Ustadz. Lawa bukan sembarang lawa. Lawa tegak di atas kayu. Jawa bukan sembarang Jawa. Jawa pun sudah jadi Melayu.
Sampean wong Jawa. Aku ini sebetulnya wong Jawa, tapi udah lama di Riau. Sudah tidak lampak lagi Jawa tuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertuduk. Maka banggalah menjadi orang Riau. Walaupun asal kita dari Tapanuli, walaupun kita datang dari Banjar, walaupun kita datang dari Sunda, walaupun kita datang dari Minangkabau, tapi kita sudah berada di bumi Melayu, Riau. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersatukan Sabang sampai Papua dengan bahasa kita. Walaupun kita tidak membanggakannya, kita tetap menyatakan berbahasa satu bahasa Indonesia. Nanti kalau ada orang Riau yang ditanya, apa kontribusi kalian terhadap Indonesia? Bisa menjawab? Dari bunyinya nggak yakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nyumbangnya cuma nyumbang bahasa aja. Ada Riau ini menyumbang uang untuk kemerdekaan Indonesia? Kalau saya nanya, jamaah jangan stres, jangan takut, jangan galau, jangan cemas. Kalau saya nanya, nggak usah dijawab. Nanti saya jawab sendiri. Apakah Riau ini punya sumbangan untuk kemerdekaan Indonesia? Nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Sultan Syarif Kasim II. Rajanya kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura menyumbang 13 juta gulden kepada Presiden Soekarno untuk perjuangan bangsa Indonesia. 17 Agustus kita merdeka. Takbir! 13 juta gulden itu piro Pak Ustadz? Menurut hitungan euro hari ini, 13 juta gulden itu mata uang Belanda kalau dihitung sekarang 1.000 triliun. Berapa? 1 juta, 1.000 juta. 1 miliar, 1.000. Saya yang nanya pun pusing. 1 juta, 1.000, 1.000. 1 miliar, 1.000 juta. 1 triliun, 1.000 miliar. Tunjangan, sumbangan, kontribusi Raja Siak Sri Indrapura Riau untuk perjuangan Indonesia merdeka. Kira-kira 1.000 triliun itu banyak atau tidak banyak? Itu kalau dibelikan ke cendol, berenang sampai minum. 1.000 triliun itu kalau dibelikan ke cendol, ditumpahkan ke danau Raja, penuh semuanya. Nanti kalau ada ditanya, ibu mengantar anak ke Lirboyo, bapak mengantar anak ke Gontor, mengantar anak ke pondok pesantren. Sampean dari mana? Kami dari Riau. Apa kontribusi Riau? Kemarin udah diceritakan Ustaz Somad, tapi opo ya? Riau punya kontribusi bahasa. Riau punya sumbangan uang. Tapi Sultan dengan relanya setelah menyerahkan uang, dia pun bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak lagi orang kerajaan Siak. Kita tidak lagi kerajaan Indragiri. Kita adalah bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Bangsa bangga. Bapak Ibu bangga jadi orang Indonesia? Alhamdulillahirabbil alamin. Mana drone tadi kok hilang? Yang punya handphone ada flashnya. Flash itu apa Pak Ustadz? Senter. Yang ada senternya tolong nyalakan. Menyala abangku. Salatullah
salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Rasanya saya belum pernah latihan dengan grup hadroh. Ternyata kalau kita sudah sejiwa itu langsung connect, Besti. Masya Allah. Apa nama grup hadrohnya, Dede? Al-Alawi. Anda mau acara akikah, mau acara walimah, mau acara pindah rumah, mau acara nikah lagi? Jangan lupa undang grup hadroh Al-Alawi. Hubungi nomor kontak berikut ini. Masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesawat kita akan landing menuju Sultan Syarif Kasim II Airport. Kita tengok di bawah, hijau kelapa sawit. Berapa hektar sawit Riau ini Pak Gubernur? 4 juta hektar. Mudah-mudahan yang punya 2 hektar jadi tambah 4 kapling. 4 juta hektar sawit Riau. Belum lagi karetnya, belum lagi akasianya, belum lagi hutan lindungnya. Kira-kira Riau ini sumbangannya untuk Indonesia ini besar atau sedikit? APBN belanja negara, anggaran rencana belanja negara Republik Indonesia. Berapa ya? 3.621 triliun. Dan sepertiganya itu 1.112 triliun dari Provinsi Riau. 3.621 triliun APBN kita. Dan sepertiganya dari Riau. Hebat atau tidak hebat? Sawitnya dari, minyaknya dari, di atas minyak sawit, di bawah minyak bumi, di dapur minyak jelantah. Hebat atau tidak hebat? Riau dapat apa? Putih biji mata kita menengok aspal tak kunjung tiba. Ini yang Ustadz ceritakan ini apa? Yang saya ceritakan saya di dalam mobil tadi. Saya buka, belum juga nampak. Saya buka, belum juga nampak. Saya buka, nampak saya jalan hitam. Rupanya saya udah berkunang-kunang. Insya Allah, dengan presiden yang baru, Riau mendapatkan keadilan insya Allah. Kita akan mendapat. Kita tidak minta uang orang saudara kita dari Kalimantan. Kita tidak minta emas Papua. Kita hanya minta bagian kita sedikit pun jadilah. Betul? Kalau dikasih banyak mau? Orang Batang Cinaku kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Batang Cinaku kaya? Mereka membangun masjid. Harga masjidnya berapa miliar Pak Bupati? 14. Masjid orang Batang Cinaku 14 miliar. Masjid Talang Mulia 14 miliar. Makanya dibuat itu tidak pakai kresek uang sodako. Kenapa? Karena kalau pakai kresek kecil yang masuk.
Tapi dibuat pakai kotak, mulutnya lebar, supaya tidak hanya duit yang masuk. Cincin, gelang, rantai, emas, yang pakai gigi palsu masukkan juga. Setuju? Oh, setuju semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min qurbi wa min ajabi antal abi bullali turja syafa'atuhu likulli hawlim minal tahwali mu'taqimi maulaya salli wa sallim daimat abada ala habibika khairil khalqi qutimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Adakah orang Riau yang menumpahkan darahnya untuk mengusir Belanda? Tuanku Tambusai membuat benteng berlapis di Dalu-Dalu, Rokan Hulu, melawan Belanda, berteriak jihad, mengusir Belanda, takbir. Lari Belanda pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Tuanku Tambusai dari Riau, asli dari Rokan Hulu, Dalu-Dalu, masih bumi lancang kuning. Dan beliau sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Riau tidak hanya memberikan nyawanya, Riau tidak memberikan darahnya, Riau memberikan uangnya, Riau memberikan bahasanya, Riau memberikan tanahnya, Riau memberikan minyaknya. Apa dapat Riau? Riau perlu perhatian. Kita doakan setelah ulang tahun ke-68 ini, pusat banyak memperhatikan Riau insya Allah. Amin. Bagaimana cara Allah supaya Riau diperhatikan pusat? Luar biasa. Canggih cara Allah. Tidak dengan artis dangdut. Tidak dengan artis sinetron. Tidak dengan apa-apa. Hanya simpel saja. Seorang anak kecil naik sampan di tengah sungai. Mengangkat tangan sambil gini-gini. Viral. Meletup videonya. Sampai ke Eropa. Penyanyi Amerika datang. Konten-konten kreatif yang datang dari Uni Emirat Arab datang. Apa sebenarnya di balik ini semua? Di balik ini semua adalah mukjizat yang diberikan Allah supaya pusat memperhatikan Riau. Kita kalau naik mobil tertidur di waktu malam, kapan kita tahu sudah masuk Riau? Nggak usah tengok perbatasan. Nggak usah lihat Google Map. Nggak usah lihat handphone. Pejamkan aja mata. Kalau sudah bergoncang, itu berarti di Riau. Betul. Apakah gubernur bisa membangun jalan? Apakah bupati bisa membangun jalan? Uangnya dari mana, guys? Uangnya adalah uang kita yang dibawa ke Jakarta dengan kemurahan hati pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Insya Allah.
Cukup di pangkalan ya ailah cukup di kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini di tendanya ada orang. Kenapa ditutup pakai plastik? Semana dia mau nengok kami? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang Riau ini yang berjuang menjadi tentara setelah kemerdekaan? Jenderal Sarwan Hamid dari Riau. Jenderal Edi Natar dari Riau. Yang masih aktif, Jenderal Syekh Ismet dari Riau. Anak-anak Riau bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi jenderal. Yang penting berikan mereka kemampuan, berikan mereka kesempatan untuk sekolah. Betul? Yang saya sampaikan ini bukan karena saya marah. Terus, karena sound systemnya mantap. Ustadz Somad itu orangnya keras. Belahlah dadaku. Kan kau dapati satu nama di sana. Ya pocokku. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz dari tadi mengatakan Melayu, Melayu, Melayu. Melayu. Dari tadi pakai tanja. Menjaga. Apa Pak Guna? Merawat tua. Menjaga marwah. Takkan Melayu hilang di bumi. Dari tadi Melayu, Melayu. Ngomongnya Melayu terus. Melaku pi. Jalan yang paling besar. Jalan yang paling panjang. Di Pekanbaru. Jalan apa namanya? Jalan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu uang apa? Uang Jawa masih. Jenderal Sudirman orang Jawa. Kalau orang Melayu ini rasis, pasti jalan yang paling besar dia buat. Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jobat, Hang Kesturi, dan Merdu. Tapi jalan yang dia buat adalah Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman ada gedung paling tua. Gedung kantor gubernur. Kantornya Bapak Abdul Wahid. Nama gedungnya adalah Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu uang apa? Nasution. Cara bacanya Nasution. Karena ada orang naik pesawat sampai di airport. Transit dipanggil namanya orang metu. Kenapa? Dia salah dengar waktu dipanggil. Nasution. Bapak Jenderal Kaharudin Nasution jadi gubernur Riau. Namanya diabadikan. Walaupun dia bukan orang Melayu Riau. Tapi jasanya namanya dikenang. Di samping gedung Kaharudin Nasution. Ada gedung yang seperti Rehal. Tempat Quran. Gedung paling tinggi. Namanya Gedung Suman HS. HS itu apa? HS Hasibuan. Artinya apa? Kau datang dari mana? Kau berjuang untuk apa? Selama kau baik, bermanfaat untuk Riau, bermanfaat untuk bumi lancang kuning, kau akan dihormati, kau akan dimuliakan, diingat jasamu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkontribusi untuk Riau ini, insya Allah. Harimau mati meninggalkan belang. Saya takut-takut juga nyebut harimau nih. Takutnya balik ketemu nanti. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit. Panci kredit. Motor kredit. Mobil kredit. Rumah kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu. Ya bocornya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas kredit. Andai Pak Kua membolehkan kredit juga bininya itu. Maka kalau ada istri yang ngomongnya selalu merepet kredit, itu berarti belum lunas. Mudah-mudahan yang belum duit bojo segera dapat jodoh yang soleh dan solihah. Banyak sekali yang belum nikah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bupati, wali kota, gubernur, presiden, jabatan sementara. Sampai masanya nanti akan Mimda tema taya bawati. Pejabat,
Orang kaya? Orang miskin? Gubernur? Ada orang lain. Bupati? Astagfirullah. Kapolres? Nggak takut kalian kena tilang? Dandim? Ustadz Somad? Aku pula yang paling kuat. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Ibu-ibu masih ada grup nasib? Tolong lagu itu jangan dinyanyikan waktu menyambut pejabat. Nanti bantuan nggak cair. Kecuali gubernur kita dan bupati kita. Karena mereka ini sahabat-sahabat kita semua. Saya dengan Pak Gubernur ini ngomongnya begitu lepas. Kenapa? Karena kami ini bersaudara dalam IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Bupati Indragiri Hulu, jabatannya, tanda tangannya, dia ingin tidak hanya sekedar 5 tahun, 10 tahun. Amin. Dia ingin meninggalkan Islamic Center di Jalan Lintas Timur. Apa nama daerahnya itu Pak Bupati? Pematang Rebah. Orang Aceh mau pergi ke Palembang lewat Pematang Rebah. Orang Jawa Barat mau pergi ke Pulau Sabang lewat Pematang Rebah. Dan saat melihat Pematang Rebah, mereka akan melihat Islamic Center yang megah tinggi menjulang. Itulah yang akan jadi kenang-kenangan sepanjang hayat di kandung padan insya Allah. Kira-kira kalau dibangun Pak Bupati Islamic Center, Ibu setuju? Bapak setuju? Uangnya dari mana? Selagi tanda tangan masih laku, selagi cakapan masih bisa, selagi masih ada kuasa, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad? Ini baterai sudah mau habis sebetulnya ini. Pagi tadi tablik akbar pertama. Di mana kita tadi pagi salam? Pertama tadi di Benai. Habis di Benai Inuman. Habis Inuman Pranap. Habis Pranap Batang Cinaku. Ini tinggal 5 watt lagi nih udah. Dalam bayangan saya di Batang Cinaku ini saya nggak bisa lagi tablik akbar. Saya hanya nasihat kultum saja. Marilah kita ingat mati. Hidup kita ini tidak lama. Marilah kita bersama. Tapi ternyata begitu sampai di Batang Cinaku, semangat saya bangkit. Kenapa semangat saya bangkit? Karena yang ada di depan kita ini orang-orang yang masih aktif dan punya jabatan. Jangan sampai nanti setelah pensiun, setelah tak ada jabatan, setelah tak ada pistol, setelah tak ada baju seragam, setelah tidak ada lagi yang bisa dipakai, barulah bertanya ke Ustaz Somad, apa yang bisa kami lakukan? Udahlah Pak, baca Yasin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal. Kenapa Ustaz suruh mereka baca Yasin? Baca Yasin itu 2 gendangnya. Kalau tak cepat sehat, cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak Bupati Indragiri Hulu yang lama pergi, yang datang baru, silih berganti. Tanaman hijau. Mulai hijau tua, kuning, layu, dan mati. Berapa banyak bupati-bupati Inhu meninggal dunia. Apa yang ditinggalkannya? Tapi insya Allah Bapak Bupati kita meninggalkan Islamic Center anak-anak kita dari mulai TK, Quran, SD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Pagi, petang, siang, dan malam. Tak putus sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Kira-kira pahalanya nanti mengalir nggak untuk Ustaz Abdul Somad? Dari bunyinya seperti nggak setuju. Malam ini kami akan bergerak menuju Bali. Balilas. Besok pagi dari Balilas kami akan menuju Seberida.
Di Seberida kami dapat tanah 2 hektar. Akan dibuat di sana pondok pesantren. Izinnya sudah keluar. Sudah ada sanawiyah. Sudah ada aliyah. Siapa yang akan membantu? Yang membantu adalah pengusaha-pengusaha melalui CSR, melalui zakat, melalui Basnas, melalui orang-orang kaya. Abdul Somad tidak punya apa-apa. Abdul Somad bukan pemilik owner pesantrennya. Mudah-mudahan nanti pesantren yang ada di Seberida ini selesai. Sehingga anak-anak kita bisa belajar akidah di sana insya Allah. Amin ya Rabbal. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Sekarang anak ibu dirusak dengan sabu-sabu. Mudah-mudahan selamat. Amin. Bapak-bapak dirusak dengan cewek online. Mudah-mudahan selamat. Amin. Ibu-ibu dirusak dengan drama Korea. Wajahnya ingin putih. Akhirnya pakai skincare palsu. Muka putih, leher hitam. Itu tidak ada di Batang Cinaku. Itu yang saya sebutkan tadi. Itu yang saya sebutkan tadi itu adanya di planet Mars. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad 1. Jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Takut mati semua orang. Insya Allah Bapak Gubernur Abdul Wahid memperjuangkan dana bagi hasil sawit, bagi hasil minyak, bagi hasil kebun, bagi hasil karet, bagi hasil getah. Bapak Presiden sudah menurunkan Satgas, satuan tugas. Betul Satgas. Tanah-tanah yang sudah diserobot, diambil. Perusahaan-perusahaan mengembalikan 500 hektar, mengembalikan 1000 hektar. Sehingga duit akan masuk ke negara dan akan melimpah ke Riau insya Allah. Doakan Pak Abdul Wahid bisa sehat, semangat ke Jakarta untuk menjemput duit Riau yang di Jakarta. Dibawanya ke Riau, dibawanya ke Pekanbaru, dibawanya ke Indragiri Hulu, dibawanya ke Rengat. Rengat amat sangat membutuhkan. Kenapa? Karena tepi sungai sudah terjadi aborsi ya Pak. Saya sebetulnya mau ngetes ini jamaah masih sadar atau tidak. Kalau aborsi bayi keguguran. Kalau abrasi tanahnya jatuh ke bawah. Ini air sungai Indragiri terus lewat. Dari Indragiri Hulu ke Indragiri Hilir ke Tembilahan. Airnya kencang. Apalagi musim hujan deras. Maka pinggir itu sudah turun. Masyarakat minta tolong Pak buatkan. Masyarakat minta tolong jalannya Pak. Ustadz kula ceramah jalannya Pak. Ini bupati, wali kota, gubernur kita ini. Kalau tidak kuat-kuat mental, putus urat kepalanya. Kita doakan mereka kuat memperjuangkan ke Jakarta. Dan kuat juga menghadapi masyarakat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya supaya rahmat Allah turun ke Riau ini? Sesuai dengan doa kita. Allahumma arhamna bil. Turunkan rahmatmu ke Batang Cinaku. Turunkan rahmatmu ke Riau. Turunkan rahmatmu ke Inhu. Dengan melalui kemuliaan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imamau. Wa nurau. Wa hudau. Wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina. Wa alimna minhuma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafal nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Maka kalau mau rahman Allah turun, ramaikanlah surau langgar musola dengan mengaji baca Quran. Kira-kira pegawai di kantor bupati sebelum mulai kerja pagi bisa nggak baca Quran? Bisa.
Pak Bupati tinggal panggil kepada dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak kepala, baca Quran. Yang tidak membuat gerakan baca Quran, nonjol. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kira-kira Bapak Dandim bisa nggak membuat gerakan para TNI baca Quran? Bisa. Dengan seragamnya, dengan pisaunya, dengan pangkatnya. Kira-kira Pak Kapolres bisa nggak memerintahkan kepada Bapak Kapolsek, Babin Kamtipmas, supaya semuanya baca Quran? Bisa atau nggak bisa? Nggak perlu pakai sound system, nggak perlu tablik akbar. Cukup dengan pistolnya aja. Baca Quran ya. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Kalau nggak, kucubit ginjal kuen. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin di Batang Cinaku. Bapak-bapak malam-malam masih ada wirid Yasin. Katanya nggak boleh baca Yasin. Yasin itu kan Al-Qur'an. Boleh baca Quran? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Istri pergi. Anak lari. Kawan hilang. Yang menolong kita salah satunya nanti adalah Al-Quran. Ada orang ketika diperiksa biji matanya buka Quran seumur hidup cuma 3 kali. Yang pertama waktu nyari Quran untuk anaknya sekolah. Yang kedua waktu untuk akad nikah. Yang ketiga waktu di ruang ICU nggak mati-mati dibukakan Quran. Mati. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang nggak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Kalau ibu masih ada majelis Al-Quran, teruskan. Di masjid-masjid kita di Batang Cinaku, dari maghrib ke isya, jangan anak nonton parabola, jangan main handphone, jangan nonton TV. Usahakan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, baca Quran. Setuju, Bu? Setuju, Pak? Bapak tinggal panggil anak. Sini, pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Kata si anak, Bapak kok nggak ke masjid? Bapak udah dewasa. Ora iso ngono. Nggak bisa begitu dengan anak, Pak. Anak ini mesti ditarik tangannya, ditenteng, bawa ke masjid. Kita sholat dulu, kita ngaji dulu. Tapi aku ora iso ngaji, Pak Ustadz. Caranya yang belum pandai ngaji, gini, saya kasih tahu ya. Pertama panggil anak dulu. Kenes dulu. Pocok Quran. Wes pirang juz? 5 Pak. Wes 5 juz. Iqra 5. Ya wes ora apa-apa. Aa, bataba, batata, basaba. Baca. Anaknya? Alhamdulillah Pak, sudah Al-Baqarah. Mantap. Anaknya? Sudah 30 juz Pak. Oh, juz 31 kapan? Jangan ngomong begitu nanti ketahuan rupanya nggak tahu Quran cuma 30 juz. Setelah anaknya baru panggil istrinya. Oh buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang tidur tak lelah. Tolong baca dek. Ibu pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Hah? Perasaan dari kita sebelum nikah sudah nikah punya anak kok Yasin terus. Persiapan untuk kamu sayang. Nanti kalau kita sakit, nanti kalau kita di ruang ICU, nanti kalau kita menjelang sakaratul maut, bacaan yang paling indah kita dengar adalah Al-Quran. Seperti tetesan air di tengah gurun pasir yang panas. Orang yang mau meninggal itu haus, kering, kerontang, panas. Tapi ketika dibacakan Al-Quran, kalau bapak baik sama ibu, kalau bapak sopan sama ibu, maka ibu akan membacakan dengan pelan ke telinganya. La ilaha. Tapi kalau bapak petantang-petenteng, mentang-mentang kasawitnya luas, mentang-mentang punya duit banyak, mentang-mentang sugih. Nanti ketika bapak pas mau meninggal sakratul maut, apa bisi ibu? Surat Tanah Malam. Betul, Bu? Betul pula katanya. Mati kita. Ini memang orang Batang Cinaku ini jujur-jujur ya. Gak bisa dibawa bercanda. Apalagi yang bisa menyelamatkan Riau. Menyelamatkan Indonesia. Yang menyelamatkannya adalah sodako. Yang menyelamatkan Riau. Menyelamatkan bumi lancang kuning adalah
Sholat. Orang yang tidak sholat, tidak diterima sodakohnya. Yang menyelamatkan kita di bumi lancang kuning, yang menyelamatkan kita di NKRI, yang menyelamatkan kita adalah solawat. Karena sholat tidak sah kalau tidak ada solawat. Yang menyelamatkan kita di Batang Cinaku, yang menyelamatkan kita di Inhu, yang menyelamatkan kita di Riau, yang menyelamatkan kita di Indonesia adalah sholat. Keempat-empatnya penting. Tapi amal kita nggak ada makna. Ini pentas, ini bisa tegak, berdiri, gagah. Itu karena tiang agama Islam adalah sholat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat, hati-hati nyangkut. Mudah-mudahan yang belum sholat, segera sholat. Amin. Ibu, masih konsen? Kalau suaminya nggak sholat, ibu jangan marah-marah. Nanti bapak nyanyi, ibu jangan marah-marah. Nanti ibu cepat mati. Ibu nyanyi aja. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kalau kau mati kubur lagi. Betul, Bu? Betul pula katanya. Astagfirullah. Nggak bisa orang ini menjaga perasaan. Bapak kalau nggak sholat, sawit bapak yang sejauh mata memandang nggak bisa menolong bapak. Ada orang Batang Cinaku mati bawa brondol? Nggak ada. Sawit tinggal. Mobil tinggal. Rumah tinggal. Motor tinggal. Bini mau nangis istri waktu pemakaman. Kawannya nanya, tangi ya, tangi. Sampean nangis kenapa? Warisannya setitik. Betul, Bu? Betul pula lagi katanya. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala Nabi Muhammad. Ibu bapak yang ada rasa kurang enak badan, berkunang-kunang, jangan khawatir, ambulan sudah buka pintu. Ini mobil disediakan oleh Pemda gratis, syarat naiknya 2, sakit mati. Siap? Siap juga kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan pulang tahun Riau yang ke-68, Riau menjadi negeri yang aman, damai, baldatun thayyibatun warabbun. Ustadz Somad nanti tausiahnya sampai jam 9. Sekarang saya tengok rupanya sudah lewat 15 menit. Ini nanti daerah lain komplain ini. Kenapa Ustadz Somad kemarin waktu di Batang Cenaku itu lewat dari jam 9? Katanya cuma 1 jam. Kenapa bisa jam 9.15? Itu karena khusus hari ulang tahun Riau. Saya sudah ada jawabannya. Di akhir majelis, mari kita beristighfar. Banyak silap salah dosa kita. Setelah itu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Mengabulkan doa kita. Dan Riau ke depan lebih baik lagi insya Allah. Semoga Riau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
pemimpinnya adil dan amanah, rakyatnya makmur dan sejahtera, alamnya terjaga terpelihara dari pembakaran hutan, emasnya bebas dari tambang ilegal, dan yang paling penting kita semua istiqomah dalam iman dan Islam, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Batang Cinaku negeri yang aman dan damai. Jadikanlah Indragiri hulu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah Riau bumi lancang kuning tempat kami mencari rezeki, tempat hidup kami selamat dari segala fitnah. Jadikanlah Indonesia ini negeri yang dapat diampuni segala silap kesalah dosanya, dibukakan pintu kebaikan ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, pemimpin Forum Komunikasi Pimpinan Daerah kami, jadikan hati mereka orang-orang yang takut kepadamu. Jauhkan mereka dari khianat ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. La tada'lana zamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis zikir ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Saudara keluarga kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Para pejuang Indonesia, pada bulan demokrasi, pada bulan proklamasi, pada pejuang Riau yang sudah mendahului kami, Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma tawwir umura ulama'ina. Para kiai kami, hadratul muhtaramin wal mukarramin, para guru-guru kami. Baik yang hadir malam ini maupun belum sempat datang. Panjangkan umur mereka supaya mereka dapat melimpahkan rahmat barokahnya untuk kami semua ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi hadhihi al-laila fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini di Batang Cinaku, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya kami ucapkan tahniah selamat hari jadi Provinsi Riau yang ke-68. Mudah-mudahan merawat tua, menjaga marwah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.